Akulah aku sepi itu. Akulah aku sepi itu, menyelam ke dasar hatimu, menyanyikan sendu hati lelaki yang sendiri. Nyanyiku adalah bukit-bukit termangu. Nyanyiku adalah sepi gurun-gurun salju. Masih terbaringkah engkau dari lelap malam-malammu? Akulah aku sepi itu, menyelam ke dasar hatimu, dari saat ke saat menyanyikan sepi kepadamu. 1972. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan channel informasi Amang Mawardi. Kali ini saya akan menghadirkan seorang penyair dan wartawan senior, Toto Sonata. Beliau saya kenal sejak sekitar 40 tahun yang lalu ketika saya masih belajar menulis dan menjadi anggota dari grup diskusi sastra Sanggar 6 Januari 73 Art yang berlokasi di kawasan Tambak Madu, Surabaya. Nah, di grup diskusi ini berkumpul para penyair muda seperti rekan saya yang ada di samping saya ini, Toto Sonata, kemudian M. Jupri almarhum, kemudian Suharmono Kasyun yang sekarang menjadi doktor sastra, ada lagi Mas Isnurianto yang anggota Polri. Nah, di situ saya banyak belajar dari nama-nama ini dalam kaitan menulis puisi. Nah, di antara sekian orang yang saya sebut tadi, Toto Sonata saya kenal sebagai penyair yang puisi-puisinya begitu romantis, begitu menyentuh jiwa muda saya waktu itu, sehingga saya banyak dibuat terkesima. Nah, sebagaimana yang tadi barusan saya bacakan, yaitu puisi berjudul Akulah Aku Sepi Itu yang ditulis oleh Pak Toto Sonata pada tahun 1972, begitu romantis, melankolis, dan menyentuh keindahan alam dan sanubari hati kita. Nah, mungkin nanti akan bisa dijelaskan oleh Pak Toto Sonata bagaimana puisi-puisi romantis itu. Apa kabar Pak Toto? Kabar baik, alhamdulillah. Seperti tadi prolog yang saya sampaikan, mungkin Pak Toto bisa menjelaskan tentang puisi-puisi romantis yang banyak ditulis oleh Pak Toto ketika saat muda. Bahkan pada saat usia lansia ini, saya menjumpai beberapa puisi yang diposting Pak Toto di Facebook masih syarat dengan romantisme itu. Mungkin bisa dijelaskan. Gini, puisi itu adalah ungkapan hati. Jadi puisi itu memang tidak sekedar kata-kata, tapi puisi itu juga nada. Jadi waktu saya menulis puisi Akulah Aku Sepi Itu, ya tidak saya niatkan untuk menjadikan puisi itu sebagai puisi romantis, bahwa kemudian disebut puisi romantis itu adalah sebutan yang diberikan oleh orang luar, ya dalam hal ini adalah pengamat sastra
orang-orang yang membacanya dan guru-guru sastra di sekolah. Tapi sesungguhnya bahwa saya tidak meniatkan menjadikan puisi itu puisi yang romantis. Ya lahir begitu saja, mengalir begitu saja. Puisi itu ketika saya menulis, ya prosesnya saat menulis itu bahwa ada perasaan yang harus saya ungkapkan lewat kata-kata. Saya nggak tahu kenapa saya menulis puisi tentang sepi, mengidentifikasi diri saya sebagai akulasi sepi itu, yaitu seperti dorongan perasaan saya, atau mungkin juga ini bahwa sadar saya ingin menuliskan puisi yang semacam itu. Puisi itu memang, kata seorang penyair senior dan pengamat sastra, memang suara bawah sadar. Ya saya masih ingat pernah baca Subagio Sastrowardoyo, itu seorang penyair senior yang menyatakan bahwa puisi itu suara bawah sadar. Puisi itu bukan bukan sebuah simbolisasi semata, tapi juga seperti sebuah penandaan diri kita, bahwa kemudian saya menulis puisi itu diidentikan dengan sepi misalnya. Ya mungkin itu sangat kuat dorongan ingin menuliskannya. Saya nggak tahu kok tiba-tiba kata-kata yang saya pilih, diksi yang kemudian terpapar pada puisi-puisi saya, terutama puisi aku seperti itu, tiba-tiba bisa seperti itu. Saya sendiri juga nggak tahu, ya prosesnya seperti spontan. Ketika saya menulis Bukit-Bukit Termangu, itu lahir begitu saja. Boleh jadi puisi ini, kata seorang doktor sastra, bisa jadi itu semacam bahasa atau inspirasi yang dengan dengan khas dia sebut itu bisa saja suara dari langit, puisi itu, karena bahasa-bahasanya tidak umum, tapi bukan tidak dimengerti. Tapi puisi memang menurut saya tidak harus dimengerti, harus dirasakan aja puisi itu. Bahwa puisi kemudian membuat pembacanya mengerti, itu saya kira sesuatu hal yang bagus. Kalau sama dengan mungkin kita menghayati lukisan abstrak ya, kita tidak perlu mencari artinya, tetapi menghayati keindahan dari lukisan abstrak itu. Apa seperti itu, Pak? Ya saya kira itu sama. Umumnya seni kan seperti itu. Seni itu kan tidak menerang jelaskan. Seni itu kan substansi. Substansi itu suatu suatu inti yang mau disampaikan penulis itu. Nah, pembacanya, saya masih ingat pendapat Gunawan Muhammad, seorang penyair dan juga wartawan senior, menyatakan bahwa pembaca puisi itu memang harus bersikap apa yang oleh orang Jawa disebut sumeleh. Ya seperti seperti ada kepasrahan yang tinggi dalam menghayati puisi. Yang penting itu puisi itu membawakan kenikmatan atau tidak, saya kira itu. Nah, kebetulan puisi Akulah Aku Sepi itu yang saya tulis itu banyak dibaca orang pada saat itu. Bahkan di beberapa radio itu dibacakan lagi. Puisi ini kan pernah saya tulis di sebuah mass media tadinya. Nah, kemudian banyak yang orang-orang membacakan untuk siaran sastra di radio.
saya pernah membaca ya puisinya Pak Toto yang begitu romantis namun indah. Itu kalau nggak salah pernah dimuat di majalah Aktuil gitu. Ya. Apa itu judulnya apa Pak Toto? Yang ada pasir, ada pantai itu loh. Sajak tentang rumput dan pasir. Oh iya iya. Sajak tentang Luar biasa itu. pasir. Nah kemudian saya juga pernah membaca puisinya Pak Toto pada sebuah kafe. Ya, Nah, ya, itu pernah. itu kalau tidak salah pernah dimuat di Facebook ya. Di Facebook pernah diposting Pak Toto. Nah, Juga di sebelumnya di kumpulan puisi ya. kumpulan puisi. Nah, pada kesempatan ini Doa tangan saya ingin mendengar Pak Toto membacakan puisi yang menurut saya begitu indah. Boleh Pak Toto dibacakan? boleh. Ini kebetulan saya bawa buku antologinya. Ini akan saya bacakan sebuah puisi pada sebuah kafe, itu judulnya. Puisi ini sebenarnya inspirasinya dari apa ya, realitas yang sebenarnya yang saya saksikan waktu itu di sebuah kafe cukup terkenal dan cukup tua di Surabaya, ya kafe di sebuah hotel lah di Surabaya yang disebut Hotel Keluarga waktu itu. Ya baiklah, saya tidak usah berpanjang pengantar, akan saya bacakan lah puisi itu. Pada sebuah kafe, aku tak ingin malam berjalan tergesa-gesa menuju pagi. Seperti pria tua itu, barangkali ekspatriat, tetap terjaga menunggu Desi. Tapi malam ini Desi tidak menyanyi, hanya mengalir denting-denting sunyi, seperti rapsodi telah lama mengekalkan nostalgia. Satu-satu orang telah pergi, kafe pun sepi. Seseorang datang menghampiri. Apakah engkau di sini sampai pagi? Tak tahu mengapa. Kadang kita bisa setia menunggu sesuatu yang tak bakal tiba. Luar biasa Pak Toto. Mengekalkan nostalgia ya ada ya. Ya, mengekalkan nostalgia. Wah, itu, ya ini bahasa yang lahir begitu saja. Luar biasa, mengekalkan nostalgia itu kan satu ungkapan yang puitis dan indah ya. Pertanyaan saya Pak Toto sekali lagi ya, apa yang ditulis Pak Toto itu kan bukan semata persoalan cinta asmara ya? Bukan, tidak selalu. Bahwa ada yang mengarah ke situ ya, ada yang mengarah ke situ. Saya teringat lukisan-lukisan Moi India. Moi Indi. Ya, Moi India itu tentang romantisme keindahan alam tanah air. Indonesia. Ya, tanah air Indonesia ya. Itu kan juga romantis Pak Toto ya. Ya, itu termasuk keindahan yang romantik. Ya, keindahan alam. Moi Indi ini kan para pelukis zaman itu, zaman Hindia Belanda itu melukis keindahan-keindahan di seluruh tanah air. Sawah yang terampar luas, menghijau, padi yang menguning, gunung yang membiru, sungai-sungai yang mengalir jernih. Itu sebuah romantisme juga itu. Itu sesuatu yang romantik. Nah, saya di masa kecil senang suasana seperti itu. Seperti ketika
melihat lukisan-lukisan Mo Indi itu juga kagum dan terhanyut pada lukisan-lukisan itu. Nah, lukisan-lukisan Mo Indi ini kemudian kan dikritik keras oleh S. Sujoyono, dia juga seorang pelukis yang menilai bahwa lukisan-lukisan itu melenakan, tidak membangkitkan semangat, tidak mengasah kepekaan terhadap penderitaan rakyat yang mungkin kala itu semangatnya semangat berjuang untuk meraih kemerdekaan. Karena itu lukisan-lukisan itu dianggap kurang membangun jiwa katanya. Ya seperti pernah sebuah lagu lagunya Betaria Sonata itu yang pulangkan saja aku ya itu apa itu lupa saya. Lagu itu zaman Orde Baru juga disikat habis, terutama yang saya ingat Menteri Penerangan Harmoko nadanya keras merespon lagu itu cengeng ya, dianggap lagu cengeng, tidak membangun semangat. Walaupun saya senang sebuah hiburan kan. Saya masih nyimpen itu kasetnya. Kasetnya Betaria Sonata itu. Demikianlah teman-teman perbincangan hari ini dengan Pak Toto Sonata, seorang penyair dan wartawan senior dari kota Surabaya. Semoga perbincangan kali ini ada manfaatnya. Amin. Mungkin Pak Toto ada pesan-pesan untuk disampaikan kepada para teman-teman pirsawan informasi Amang Mawardi ini. Ya saya kira acara ini, siaran ini saya kira perlu disosialisasikan dengan bagus, terutama pada generasi zaman now ini. Tentu puisi-puisi juga harus disesuaikan juga pada selera kaum milenial ini. Tapi saya kira puisi memang gak bisa dipaksakan harus ditulis menurut ide atau niatnya untuk cocok dengan generasi zaman ini. Tapi puisi bisa bersifat abadi. Saya kira puisinya Chairil Anwar Aku itu sampai sekarang memang bisa tetap hidup abadi. Saya kira itu, bahwa sastra ini memang perlu disosialisasikan, ditularkan pada generasi sekarang, generasi zaman ini. Sastra itu kan mengasah kepekaan. Saya kira itu perlu. Jadi tidak disuguhi pada satu bentuk hiburan yang sangat istilahnya kelangenan pragmatis, tapi juga ada nilai-nilai yang idealis. Saya kira itu. Demikian teman-teman perbincangan dengan rekan Toto Sonata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.